Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Khairunisa, Muhammad Ainun Najib, Elisa Nur, Sinta Ainur Rohmah, Muhammad Yusuf Afandi, Latifullah Al-Fatah, dan Indah Cindy Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan materi tentang analisis regresi linear sederhana. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najib. Saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Kemudian contoh penerapan analisis regresi, yaitu yang pertama, analisis regresi antara jarak rumah ke sekolah terhadap banyaknya uang saku siswa. Contoh berikutnya yaitu analisis regresi antara jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Kemudian rumus regresi linear sederhana. Rumus regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus B kali X. X adalah variabel yang mempengaruhi atau bisa disebut variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik. Sedangkan Y adalah variabel yang dipengaruhi atau bisa disebut variabel dependen atau variabel terikat. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana, yaitu jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, sehingga kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terikat. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Tujuan dari analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y serta untuk memprediksi variabel X jika variabel X diketahui. X dan Y harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifullah Al-Fatah akan menyambung presentasi statistika tentang analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel X dengan variabel Y. Variabel X bisa dinisbatkan sebagai variabel atau faktor penyebab, dan variabel Y yaitu sebagai akibatnya. Proses analisis regresi linear sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel. Variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Salah satu contoh analisis regresi linear sederhana dan penyelesaiannya adalah seperti berikut. Seorang guru akan meneliti apakah terdapat pengaruh jarak rumah siswa ke sekolah pada jumlah uang saku siswa. Untuk diambil 6 sampel siswa yang jarak rumah ke sekolahnya berbeda-beda antar siswa tersebut. Dapat kita analisis bahwa pengaruh jarak rumah siswa ke sekolah bisa dinisbatkan sebagai variabel X, yaitu faktor penyebab. Lalu,
jumlah uang saku siswa itu bisa dinisbatkan sebagai variabel Y, yaitu akibat dari variabel X tersebut. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya, yaitu poin pemecahan. Maksud dari pemecahan ini yaitu informasi atau data-data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Yang pertama yaitu ada judul. Judul dari masalah ini yaitu pengaruh jarak rumah ke sekolah terhadap uang saku siswa. Kemudian yang kedua, pertanyaan penelitian. Apakah ada pengaruh positif jarak rumah ke sekolah terhadap uang saku siswa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka nantinya akan dilaksanakan atau dilakukan analisis regresi sederhana. Kemudian yang ketiga, yaitu ada hipotesis. Maksud dari hipotesis ini yaitu suatu anggapan, yang mana anggapan tersebut belum tentu benar, dan kebenarannya itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, untuk hipotesis untuk masalah ini yaitu terdapat pengaruh positif jarak rumah ke sekolah terhadap uang saku siswa. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut benar atau tidaknya, maka nantinya akan dilakukan perhitungan atau analisis regresi sederhana. Kemudian yang keempat, yaitu sampel. Sampel sama dengan subjek penelitian yang akan digunakan untuk meneliti suatu masalah. Sampel untuk masalah ini yaitu 6 siswa. Kemudian yang kelima, data yang dikumpulkan. Di sini ada 2 jenis, uang saku dan jarak rumah. Uang saku disimbolkan dengan tanda Y atau disebut dengan variabel terikat atau tidak bebas. Maksud dari variabel terikat ini yaitu variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian jarak rumah. Untuk jarak rumah ini ditandakan dengan simbol X atau disebut dengan variabel bebas. Maksud dari variabel bebas ini yaitu variabel yang akan mempengaruhi variabel tidak bebas atau terikat. Untuk data-datanya, yang pertama, jarak rumah 18, uang saku 25. Data yang kedua, jarak rumah 25, uang saku 20. Ketiga, 38, 40. Keempat, 28, 30. Kelima, 40, 35. Dan keenam, 32, 35. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari contoh persamaan regresi, yaitu di sini ada tabel yang menunjukkan Y, X kali Y, X kuadrat dan Y kuadrat. Di sini dari N-nya itu berjumlah 6, yaitu 25, yang Y-nya 25, 20, 40, 30, 35 dan 35, maka jumlahnya yaitu 185. Kemudian untuk X-nya yaitu 18, 25, 38, 28, 40, dan 32, maka jumlah keseluruhannya yaitu 181. Kemudian ada X kali Y. Caranya yaitu kita kalikan X-nya ada 18, sedangkan Y-nya 25, maka 18 kali 25 hasilnya 450, dan seterusnya sama seperti itu caranya. Kemudian untuk yang X kuadrat, kita kuadratkan nilai X-nya, yaitu 18 dikalikan 18, maka hasilnya 324. Dan seterusnya sama seperti itu caranya. Kemudian untuk yang Y kuadrat, kita kuadratkan Y-nya, yaitu 25 kali 25, maka hasilnya 625. Jangan lupa dari keseluruhan nilai ini kita jumlahkan. Kemudian untuk mencari B koefisien regresinya yaitu dengan rumus N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi N kali sigma X kuadrat
dikurangi sigma Y kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai tersebut, yang N ada 6. Kemudian untuk yang sigma X kali Y-nya kita ambil, di sini ada 5830, kemudian dikurangi sigma X-nya, di sini ada 181, kemudian dikalikan sigma Y yaitu 185. Kemudian kita bagi ya. N-nya di sini ada 6. Kita masukkan lagi sigma X kuadratnya, di sini ada 5828, kemudian dikurangi sigma Y kuadrat. Di sini ada 5975, kemudian hasilnya yaitu ada 0,051. Kemudian kita cari yang A, konstantanya yaitu dengan rumus sigma Y dikurangi B dikalikan sigma X dibagi N. Sigma Y-nya ini ada 185, kemudian dikurangi B. B-nya di sini nilainya 0,051 yang telah kita hitung tadi. Kemudian sigma X-nya di sini ada 181, kemudian dibagi N. N-nya 6. Maka hasilnya adalah 29,294. Maka Y di sini sama dengan 29,294 ditambah 0,051 X plus E. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk mencari nilai prediksi, yaitu sebelumnya sudah kita ketahui hasil Y atau persamaan regresi yaitu sama dengan 29,294 plus 0,051 X plus E. Jika jarak sebesar 18, berapa banyak uang saku? Yaitu 29,294 plus 0,051 dikali 18, hasilnya sama dengan 30,212. Berapa? Yang kedua, berapa banyak uang saku jika jarak sebesar 25? Yaitu 29,294 plus 0,051 dikali 25 sama dengan 30,569. Yang ketiga, berapa banyaknya uang saku jika jarak sebesar 38? Yaitu 29,294 plus 0,051 dikali 38 sama dengan 31,232 dan seterusnya. Untuk mencari Y rata dengan rumus Y rata sama dengan sigma Y per N. Sigma Y-nya sama dengan 180 per N-nya 6 atau jumlah keseluruhan data. Hasilnya sama dengan 30,833. Yang C, koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan 1 min sigma Y rata-rata kuadrat yang per sigma Y prediksi kuadrat. Y rata-ratanya sama dengan 246,301 per Y prediksinya 270,828 sama dengan 0,090. Koefisien determinasi disesuaikan atau adjusted. R adjustednya dengan rumus R kuadrat min P dikali 1 min R kuadrat per N min P min 1. R kuadrat seperti yang kita ketahui tadi, R kuadratnya yaitu 0,090 dikurang P-nya 1 dikali 1 dikurangi R kuadrat
yaitu 0,090 per N-nya 6, P-nya 1, min 1, hasilnya min 0,137. Selanjutnya yaitu kesalahan baku estimasi. Penghitungan ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Rumusnya yaitu SE sama dengan akar sigma Y min Y prediksi kuadrat per N min K sama dengan akar 246,301 per 6 min 2, sehingga hasilnya yaitu 7,846. Nah, selanjutnya yaitu standar error koefisien regresi. Penghitungan ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Rumusnya yaitu SB sama dengan SE per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N. Nah, sigma X di sini berbeda ya. Jadi untuk yang sigma X yang awal atau yang depan itu jumlah dari semua X dikuadratkan. Jadi X-nya itu dikuadratkan satu-satu, setelah itu dijumlah semuanya. Atau seperti yang ada pada tabel yang di depan. Lalu untuk yang sigma X yang belakang ini yaitu jumlah X, semua X ini dijumlahkan dulu, lalu dikuadratkan. Nah, maka hasilnya yaitu 7,846 per akar 5828 min 32.761 per 6, sehingga hasilnya 0,021. Selanjutnya yaitu uji F. Nah, uji F ini adalah uji ketepatan model. Jadi apakah prediksi mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya atau tidak. Dengan ketentuan yaitu HO diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, dan HA diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Rumus uji F yaitu F sama dengan R kuadrat per K min 1 per 1 min R kuadrat per N min K sama dengan 0,090 per 2 min 1 per 1 min 0,090 per 6 min 2, sehingga hasilnya yaitu 0,396. Nah, di sini F hitung kurang dari F tabel. F tabelnya yaitu 7,71, maka HO dinyatakan diterima. Nah, selanjutnya uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak. Seperti itu ya. Nah, rumus uji T ini yaitu T hitung sama dengan BI per SBI sama dengan 0,051 per 0,021, sehingga hasilnya yaitu 2,428. Nah, di sini T hitung lebih dari T tabel. T tabelnya yaitu 2,132. Maka dinyatakan HA diterima. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh positif jarak rumah ke sekolah terhadap jumlah uang saku siswa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.